Oke guys, jadi malam ini kita mau berangkat kerja. Nggak ada bagasi. Nggak ada bagasi ini. Tidak ada bagasinya. Ya, kuncinya lupa diambil. Apaan? Ini yang Iwan di untuk naik gunung yang ini. Iya, makanya lupa Iwan naruh di mana. Siap. Panasin dulu bentar. Jadi kenapanya berasap guys? Kira-kira kenapa ya? Apakah emang pembuangannya tertahan di knalpot? Jadi berasap kayak gitu apa gimana? Tolong kasih solusinya guys. Para sepuh-sepuh kalau lewat boleh tulis, bantu tulis kalau di komentar. Jadi kita sekarang pakai mode rider ya guys, dan settingannya gue pakai di yang low. Kan kemarin kita udah ternyata kita selama kemarin tuh nyoba pakai di mode yang di full power. Sekarang kita pakainya nyoba di low power, dan ada isinya gua setting kalau nggak salah 2. Dingin banget guys. Cuacanya dingin sekali.
kita lihat apa perbedaannya kalau kita pakai di settingan full power dengan low power ya. Ya kalau secara atas kertas kalau low power tuh dia tenaganya hanya keluar 60% guys. Jadi kita buktikan nanti di jalan raya ya. Oke. Nanti gue bakal sampai ketemu di jalan raya. Nah, ya mari kita coba guys. Ya kalau untuk seperti tadi kelihatannya lumayan lah guys ya, lumayan signifikan berkurang. Biasanya gue kalau di gigi 5 nih tadi udah nyampe 90-an guys. Ini cuma nyampe di 50-an, 60 tadi. Ya, mungkin ya gue juga belum terlalu jauh beda bisa bandingkan kayaknya, soalnya gue masih ya pemakaian beberapa hari, belum tahu lah signifikan. Ya mungkin perbedaannya ya nggak terlalu jauh lah ya. Tapi kalau dari persentase lumayan guys, dari 100 ke 60 tuh berkurang sekitar 40%. Ya mungkin emang karena jalan yang kurang proper kah, jadi gue kurang jauh apa gimana ya, kayak gitu. Dan aduh ini juga posisinya rame guys, mungkin nanti kita coba bakal pas pulang ya, soalnya kan pas pulang kita jam 9-an ke atas tuh udah mulai sepi jalanan, udah enak gitu kita nyobanya. Kalau kondisi jalan kayak gini masih, gue juga masih takut guys jujur, masih gimana ya, masih ragu-ragu, belum terlalu 100% bisa ngendaliin nih motor, soalnya buas banget sumpah. Gue aja sempet beberapa hari ini gue make tuh sampai ban belakang gue tuh slip ya. Mungkin gue masih timing pengeremannya, jaraknya itu gue belum dapet guys, jadi ya gue masih sangat berhati-hati ya. Mana juga ini baru kan, gak mungkin masa ya kali baru langsung crash kan, aduh sakit banget, nyesek banget sih guys. Jadi gitu, jadi kita ya main aman dulu lah. Ini juga bensin guys, gue juga masih kaget di rumah makan bensin. Dari gue yang make Matic, tiba-tiba gue make motor Moge Moge 4 silinder, itu tuh udah ini banget guys, udah jauh banget. Biasanya gue kalau ngisi Matic full tuh di 80 udah full tank guys, kalau dari kedip-kedip 80-an lah. Ini kemarin gue ngisi pulang dari dealer kan diisi cuma 2 liter, habis itu gue langsung isi lagi pompa bensin dan gue isi Pertamax turbo fullnya itu di 13 liter ya, aslinya tangkinya kan 14 kalau 15 gue lupa, jadi gue isi di 13 biar nggak terlalu full. Itu sekitar 170 guys, aduh itu sangat, 2 kali lipatnya guys, 2 kali lipatnya, benar-benar jauh ya. Jadi mungkin gua akan pakai dengan sehemat mungkin, soalnya gue masih juga harus ngeluarin duit bulanannya, servisnya, olinya, wah itu maintenance nya dan part-part modifikasi. Jadi ini di Zetek ini gue belum ada satu perintilan apapun part modifikasi yang gue pasang ya, masih full murni spek standar.
dari kaki-kakian sampai body semuanya masih standar, belum ada sama sekali modifikasi. Dan rencananya sih gue kemarin udah sempet beli barang sih. Gue beli jalur pedok, sama gue beli pedoknya, sama gue beli gantungan kunci. Itu dulu sih yang perintilan kecil. Nah, kalau lu ada saran atau ada masukan guys, boleh guys, silahkan komen ya. Apa aja langkah pertama apa nih yang harus gue lakuin buat modifikasi motor gue ini? Apakah dari pengereman, atau dari knalpot kah, atau dari bodinya, looksnya? Nah itu boleh, silakan boleh dibantu guys ya. Di sini ramai banget, lihat. Padahal udah jam sekian ya guys, jam 7-an, kok masih ramai banget ya. Wes, hampir guys, lihat padat banget guys. Oh ya guys, gimana nih guys, menurut lu engine brake tuh bagus apa enggak? Kalau yang setahu gua baca-baca di YouTube ya, engine brake tuh aman, aman. Kalau untuk motor 2 tak, 4 tak, yang nggak aman itu bagi motor 4 tak guys. Gimana coba? Pendapat kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat sendiri atau gimana tentang engine brake ya? Soalnya kalau bagi gua engine brake itu sangat membantu banget nih kayak gini nih. Gua bisa menghemat kampas rem gua sampai signifikan. Kalau gua mengurangi penggunaan kampas rem. Jadi gitu guys. Gimana? Apakah pendapat kalian? Oh iya, BTW ini guys, apa ya? Gimana nih guys? Gua tuh rencananya pengen beli knalpot. Nah, tapi gua tuh nggak dibolehin guys sama orang tua gua. Gimana guys? Cara merayu orang tua gua biar gua bisa dibolehin. Nggak, sebenarnya bapak gua doang sih yang larang. Kalau ibu gua mah ikut-ikut aja. Jadi ada saran kah bagaimana cara merayu bapak gua agar gua bisa ini apa? Bisa beli knalpot. Beli sendiri sih, gua beli sendiri ya. Tapi ya mau gimana lagi guys, jaga motornya kan juga gue dibeliin, bukan beli sendiri. Ya mau gue masih terikat izin untuk pembelian atributnya, apa, part-part modifikasinya apa aja yang mau gue ubah di sini kan, soalnya nggak enak lah gitu guys. Oke guys, di sini kita udah nyampe di Talang Jambi ya, sedikit lagi kita sampai di tempat kerja gue. Buat lu yang mau nyobain kopi buatan gua, lu bisa datang ke Talang Jambe. Itu di depan pom bensin ya. Jadi gua tuh buat kopi yang ini nih, gua bukan buat kopi di kafe guys. Jadi gua buat kopi tuh buat gua yang buat kopinya. Abis itu nanti gua masukin ke dalam plastik. Terus nanti dibawa sama ini loh. Lu tau nggak kopi-kopi yang dijual di gerobak-gerobak itu? Ya, gua jual itu guys. Gua jual. Nah, kopi-kopi yang dijual itu gua yang buat, dan nanti ada lagi yang jual ya. Gue sebagai produksinya aja. Dan satu lagi itu ada di KM7 Sukabangun guys, ada di KM7 Sukabangun. Nah di situ kalian bisa coba, di dekat kantor camat, samping kantor camat, di pertigaannya itu.
Kalian bisa coba guys. Habis itu komen di video gua gimana rasa kopinya. 1 sampai 10 ratingnya ya. Dari 1 sampai 10 berapa? Hampir sampai guys, sedikit lagi kita sampai. Maaf guys ya kalau gue masih banyakan kediamnya, soalnya gue masih belum terbiasa gitu loh. Dan gue juga masih proses penyelesaian motor. Gue masih fokus nih sama motornya. Gue harus yang biasa gue metik tinggal gas-gas doang, nih gue harus pencet kopling, pencet gigi. Mana ini motornya berat gitu. Gitu. Jadi ya mohon maaf guys, gue sebagai pemula minta support dan bantuannya kepada kalian, karena kalian lah yang bisa membantu saya ya. Jadi tolong support terus dengan cara like, comment, dan follow, oke? Nah ini udah nyampe guys, sedikit lagi kita sampai. Suhunya berapa sekarang? 99. Sudah masuk rendah ya guys ya, soalnya dingin malam ini guys. Malam ini suhunya lumayan dingin ya. Jadi alhamdulillah aman buat motor gue ini yang panas ya. Cepet banget ya. Nah guys, coba kalian komen guys, untuk suhu segini nih termasuk panas apa enggak sih? Gue sebagai pemula yang baru megang motor firing sport kan, gue awam guys, jadi ya gue takut salah ya, bisa tolong dibenarkan, bantu untuk mengkoreksi ya guys jika ada yang salah. Kita satu sama lain harus saling membantu dan membenarkan. Nah ya kita sampai, kita sampai, kita sampai, kita sampai. Akhirnya sampai. Dan itu om gue. Nih kita bincangan malam ini ya mengenai ini, kayak konsultasi kita guys, konsultasi kepada sang suhu. Suhu. Aduh, jadi gitu guys. Kita masih memikirkan bagaimana caranya agar kita dapat diizinkan untuk membeli knalpot customnya. Soalnya bapak gue tuh nggak mau banget kalau gue tuh pakai knalpot yang ini. Gimana kak, dari kalian ada solusi nggak, gimana caranya? Ya hari ini kita buat apa guys, buat sekitar 70 liter kita buat hari ini ya. Kita akan buat sebanyak 42 gelas 3 6 kali 3 18 kopi aren, 18 kopi susu, 6 gelas kopi salted caramel. Mantap. Tapi kalau dari tadi, dari saran dari om yang tadi, itu sarannya dia gua tuh pasang PPF dulu guys. Gimana menurut kalian? Soalnya kan PPF juga penting guys, biar apa, biar melindungi body kita dari namanya lecet ya. Berarti rumah pasang PPF dulu om ya? Iya, PPM dulu.
PPF. PPF. Banana, kartun. Jadi kalian yang mau beli motor baru silakan pasang PPF ya. Function is number one. Protector. Terus Tambahkan fungsi daripada tampilan. ya, utamakan fungsi terlebih dahulu guys. Tapi kalau ya preferensi masing-masing ya balik ya. Kalau gua sih ya lebih ngutamain fungsi ya guys. Balik lagi ke passion masing-masing. Iya, passion. Tampilan daripada fungsi. Fashion kita berbeda. Kalau kita dapat apa? Tips dari mekanik tua, wis mekanik Ini tua. paling tua masih muda kali. Malah tiga. Jadi kita sekarang mau setting lampunya ya guys. Jadi lampunya itu terlalu tinggi, nembak mata, mencolok ya, sangat berbahaya. Dan jujur gue juga nggak suka kalau ada mobil atau motor yang lampunya terlalu tinggi. Makanya gue nggak mau. Kita nyetel lampu dulu bersama Om Dian. Nyam. Itu nggak mau koplingnya? Jauhan. Harus ada space dikit. Gitu ya. Biar Om. Cuma mainnya kayak ini. Oh. Trip tips baru. Trik. Trik baru. Ya. Jadi ini kan gue belum ada part modifikasi satu pun ya guys ya. Jadi kalian yang mungkin yang lewat di VT kalian mungkin sepuh dari pengguna penunggang ZX boleh kasih saran, trik and tips apa yang harus gue beli, apa yang harus gue pasang. Apa yang harus diganti? Tapi untuk kedepannya kayaknya pertama kita bakal pasang apa Om? Iya. PPF. Nanti. Bapak mau setel lampu doang. Bujet dah. Bujet dah. Halo. Setel lampu doang. Halo. Halo. Oh. Banyak di sini. Ada bocil bikers guys. Kita nembaknya di sini saja. Up. Nah, kita coba lihat. Pas kan? Pas ya? Kemarin tuh kayak tinggi banget Om. Ke atas pohon tuh loh. Apa udah normal? Oh, mungkin kemarin aku boncengan. Iya, nang gitu. Oh. Tapi ini pas. Ada lebih dari Coba kalau ini, Edim. ada jauh. Udah jauh. Biasanya detik gitu lah. Iya. Sudah. Berarti kemarin tuh tinggi gara-gara kita boncengan. Ya, kita nggak jadi. Baru 69. Nah ini Om, aku banyak yang belum paham di sini. Itu. Odo kan ini kan kilometer. Nah, trip A, trip B. Trip B. Bedanya apa? Trip A sama trip B. Nah, ini average speed nih. Habis speed, rata-rata kau ngegas. Di 17 kecepatan ya? Iya 1500 kan. 1500. Baterai 14 volt. Nah, ini apa? Ayo, Range apa range? jarak
jarak apa range tuh? Jarak dari kita dari udah fix. So, dari sini langsung ke berjalan aja racing nambah berapa kilo. Kalau mati reset lagi dia. Iya, baru nambah ke utuh kayak gitu. Oh. Ini lap time. Oh. Ini utuh. Ini pakai range bay, jadi kita tahu konsumsi bahan bakar kita berapa. Satu kota ini berapa kilo? Dapat ini. Klaksonnya pasti. Kalau itu. Nah, kalau lah sudah low, baru baca digas. Ini kan lalu nih. Tadi kan. Oh iya benar. Tadi di 1.500 kan, inilah 1.200, 1.300, ini setengah nih. Oh baru baca di Baru boleh di geber. gebernya middle ya ini guys. Ini middle. Ada yang RPM tengah. Dia sampai ke 8.000 weh. Kalau RPM full tahu lah dewek kan sampai ke sini. Iya. Ini sampai 20.000 ya? Nah, limitnya di 17 RPM. 17.000. Bonceng, komplek dia kok. Bonceng kedua. Naik dak? Betigo. Iya, boti. Rasa kok punya anak bawa motor mak ini. Ya kita ini simulasi kalau Tidak anak. punya anak ya. Ini bapaknya, ini anaknya, kita apa? Ya apa baik boleh lah. Apa ini? Buka dulu gak sih? Nyampe yang ini. Tidak kan sih. Oh iya. Tidak perlu nak ditambah nggak? Karena lagi nanti dulu. Halo. 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 Ya ini guys ya, kalau kita jadi penumpang POV-nya kayak ini, POV jadi penumpang. Tinggi banget, Cok. Kalau boncengan. Ngapa? Itu tuh. Kau aja depan tuh. Nah, kan tinggi kan? Iya, pendek deh dikit aja. Kalau boncengan kan agak enak. Nah, Rat, kalau boncengan lihat guys, sampai atas, Rat. Lampunya sampai kepala. Ya, sangat menusuk mata. Makanya kita jangan terlalu tinggi, kita bakal turunin lagi. Kita mau beli rokok dulu. Hah? Ada dikit. Iya memang. Itulah. Makanya kemarin aku tuh ini heran, ngapo lampunya nembak ke pohon. Ikut tuh. Let's go. Muter dulu gak sih? Gitu. Oh, dari situ. Let's go kita. Sudah. Ini nggak kena klakson udah. Lampunya. Berikan lampunya. Tapi ini lampunya tidak perlu terang, Om. Ngomong mana nak terang, fokus ke foto. Sampai ujung. Ya, ke pohon kan lampunya. Iya. Wajib ini. Wajib ini. Nah, kalau muter, lihat. Risiko kalau punya moge muter ya. Ujung ke ujung, guys. Kita harus dari ujung. Tahu. Dari ujung ke ujung. Gak mungkin dari tengah langsung ke itu, gak mungkin guys. Karena stangnya itu cuman sedikit ya. Dia bisa belok sedikit. Oh, mau nambah. Ya, halus. Aku tuh kalau masih cak Ini jedek. Ini ditekan. Itu iya. Ditekan. Benar ya. Kita sebagai pemula ya guys ya, mohon maaf, dimaklumi saja.
Halo. Bet sini, ayo. Bet, ada Naomi. Ngeprek Naomi. Ada dikit. Kalau boncengan yang tak aman. Tapi sayangnya aku udah bakal boncengan sih. Ke bawah kardus itu. Ya oke oke. Kita bakal turunin sedikit. Ayo. Sini, sini turun turun. Turun dulu ya. Turun turun turun. Iya. Iya. Ada. Anginnya. Ini emang sini om ya? Enggak guys ya. Dia kalau sendiri sih nggak terlalu parah ya, Dad. Kayak gitu tuh. Nggak terlalu parah. Tapi kalau udah berdua guys, dia nembak ke atas, coy. Kesian jadi orang yang di depan. Ah, begitu lihat. Cuman bawa bentar doang guys, langsung nggak. 100 aja. Hah? Mati mesin ya ini? Hah? Sampai sebotol kayaknya. Kayaknya udah turun om. Sekarang guys sudah malam, kita pulang. Ya, kita habis diberi pesan nasihat untuk kedepannya tentang modifikasi. Oke guys, jadi ini gue udah mau pulang dan gak tahu kenapa tiba-tiba mic yang gue pakai, yang gue pasang di helm nggak berfungsi guys. Nah ini juga masih terjadi nih kalau gue lagi record nih. Kira-kira kenapa ya permasalahan utamanya? Jadi karena kemarin kan gue pernah tuh di video gue yang terakhir tuh gue pengen nyoba mode sport. Nah sekarang baru gue bisa coba guys. Jadi gue nyoba mode sport. Jadi kita rasakan gimana tarikan mode sport ini. Nah sepengalaman gue kemarin di mode sport ini dia lebih cepet naik RPM ya guys. RPM naiknya lebih cepet. Jadi akselerasi juga lebih cepet dan tarikannya juga lebih nggak jambak ya, lebih kuat lah tarikannya. Jadi untuk naik naik ke top speed tuh lebih cepet guys. Nah, nah ini guys, sebentar lagi kita udah mau nyampe jalan raya dan saat ini kita mencoba tarikan sebenarnya. Nah, kita lihat bisa di sini dan kita bisa lihat di sini guys. Jadi akselerasi tuh dia lebih cepet banget naiknya, RPM-nya tuh. Jadi cepet juga top speed-nya naik. Nah, lihat di gigi 3 aja udah sampai 70. 4 udah nyampe 80. Lambang, itu gara-gara ada yang motor guys. Nah, udah nyampe 80 guys. Dibandingkan dengan tadi yang kita pakai mode low kan. Kalau mode sportnya kan pasti dia pakai full power dan KTRC-nya tuh antara 1 kalau nggak 0 guys. Jadi dia agak naik horsepower-nya gitu. Seperti yang gue baca-baca dan gue lihat di video-video orang ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi mungkin itulah perbedaannya guys. Jadi antara kita pakai mode sport, kita pakai mode full power dan mode low power. Seperti itu. Nah, oke guys. Jadi kita sekarang udah mulai masuk daerah perkomplekan atau daerah pemukiman ya. Jadi kita harus tahan gas, tahan geber-geber ya. Kita harus saling menghormati guys. Jadi
di jalan juga ada etikanya guys ya. Jangan mentang-mentang kita punya motor kayak gini dan suara knalpotnya gitu kita senaknya. Ya jadi kita harus bertoleransi kepada sesama maupun pengguna jalan yang lain maupun penduduk-penduduk sekitar. Ya jadi seperti itu. Ya berhubung ini sudah mulai larut malam, jadi mungkin kita akhiri video kita di sini saja guys ya. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.